Selama ini, ketika Indonesia berdagang dengan negara lain, ada satu mata uang yang hampir selalu muncul di tengah transaksi dolar Amerika, tapi ternyata ada perubahan besar yang mungkin belum banyak disadari. Indonesia sekarang sudah memiliki mekanisme transaksi menggunakan mata uang lokal dengan beberapa negara mitra. Artinya, dalam transaksi tertentu, uang rupiah tidak harus selalu ditukar terlebih dahulu menjadi dolar, dan ini bukan sekadar wacana. Pertanyaannya, apakah ini tanda bahwa dedolarisasi Indonesia sebenarnya sudah dimulai? Untuk memahami bagaimana dedolarisasi bisa dimulai, kita harus mengenal satu istilah penting, Local Currency Transaction atau LCT. Sederhananya, LCT memungkinkan transaksi antara Indonesia dan negara mitra menggunakan mata uang lokal masing-masing. Misalnya, perusahaan Indonesia melakukan transaksi dengan perusahaan Malaysia. Dalam mekanisme tradisional, transaksi bisa melibatkan dolar sebagai mata uang perantara. Tetapi melalui LCT, transaksi dapat dilakukan menggunakan uang rupiah dan ringgit. Jadi, bukan berarti perusahaan Indonesia mengirim uang rupiah secara langsung ke rekening perusahaan Malaysia tanpa proses perbankan. Ada bank dan sistem keuangan yang tetap menjadi bagian dari proses tersebut. Yang berubah adalah penggunaan mata uang dalam transaksi. Dolar tidak harus selalu menjadi mata uang perantara. Inilah bagian penting dari LCT, karena semakin banyak transaksi yang bisa dilakukan menggunakan mata uang lokal, semakin besar pula pilihan yang tersedia bagi pelaku perdagangan. Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan. LCT bukan berarti Indonesia berhenti menggunakan dolar. Dolar masih memiliki peran yang sangat besar dalam perdagangan dan sistem keuangan dunia. LCT lebih tepat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang dalam transaksi internasional. Jadi konsepnya bukan mengganti dolar sepenuhnya, tetapi menciptakan lebih banyak pilihan. Dan dari sinilah cerita dedolarisasi Indonesia mulai menjadi menarik. Kalau LCT memang menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap dolar, lalu dengan negara mana saja Indonesia sudah menjalankannya? Saat ini, Bank Indonesia telah memiliki kerjasama LCT dengan 6 negara mitra. Ada Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. 6 negara ini bukan sekadar nama di atas kertas, mereka sudah terhubung dalam mekanisme transaksi menggunakan mata uang lokal. Menariknya, jaringan ini mencakup beberapa pusat ekonomi penting dunia. Malaysia dan Thailand merupakan mitra utama Indonesia di Asia Tenggara. Kemudian ada Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki hubungan perdagangan besar dengan Indonesia, sementara Uni Emirat Arab membawa kerjasama ini ke kawasan Timur Tengah. Artinya, penggunaan mata uang lokal tidak hanya berkembang di satu kawasan. Jaringannya mulai menyebar ke berbagai pusat perdagangan Indonesia. Tapi jangan salah memahami fakta ini. Ketika kita mengatakan uang rupiah sudah digunakan dalam transaksi dengan 6 negara tersebut, bukan berarti uang rupiah menjadi mata uang resmi di negara mereka. Tidak ada cerita Malaysia mengganti ringgit dengan rupiah, begitu juga Jepang tidak mengganti mata uang yen. Yang terjadi adalah uang rupiah menjadi salah satu mata uang yang dapat digunakan dalam mekanisme transaksi bilateral melalui LCT. Sekilas, perubahan ini mungkin terlihat kecil, tapi dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan dalam transaksi memiliki arti penting. Semakin banyak perusahaan dan bank yang terbiasa menggunakan uang rupiah dalam transaksi lintas negara, semakin berkembang pula ekosistem keuangan yang mendukung mata uang ini. Dan disinilah letak perubahan yang sebenarnya. Bukan membuat dunia langsung meninggalkan dolar, tetapi menciptakan alternatif dalam perdagangan internasional. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih menarik. Kalau LCT memang sudah berjalan, seberapa besar sebenarnya transaksi yang menggunakan mekanisme ini? Jawabannya, mungkin lebih besar dari yang kamu bayangkan.
Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi LCT Indonesia dengan negara mitra mencapai sekitar 22,2 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga November tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa LCT bukan lagi sekadar eksperimen kecil. Dari angka tersebut, Tiongkok menjadi salah satu kontributor terbesar. Transaksi LCT Indonesia dan Tiongkok mencapai sekitar 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara transaksi dengan Jepang mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Jika digabungkan, kedua negara ini menyumbang porsi yang sangat besar dari total transaksi LCT Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penggunaan mata uang lokal mulai masuk ke transaksi perdagangan dengan mitra ekonomi utama Indonesia. Di titik ini, kita bisa melihat mengapa istilah dedolarisasi mulai sering muncul. Bayangkan jika sebelumnya sebagian transaksi internasional membutuhkan dolar sebagai perantara. Sekarang, sebagian transaksi tersebut dapat menggunakan mata uang lokal. Artinya, kebutuhan terhadap dolar untuk jenis transaksi tertentu bisa dikurangi. Memang, jumlahnya belum cukup untuk mengguncang dominasi dolar secara global, tetapi prosesnya sudah terjadi. Dan yang menarik, proses tersebut berlangsung melalui transaksi perdagangan sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan penting, kenapa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap dolar? Bukankah dolar sudah menjadi mata uang utama dunia dan selama ini sangat penting dalam perdagangan internasional? Jawabannya, bukan karena dolar tidak berguna. Justru karena dolar sangat dominan, Indonesia perlu memiliki pilihan lain. Ketika terlalu bergantung pada satu mata uang, perubahan nilai mata uang tersebut bisa ikut mempengaruhi biaya transaksi. Bayangkan, sebuah perusahaan Indonesia harus membayar barang dari luar negeri menggunakan dolar. Ketika nilai dolar berubah cukup tajam terhadap uang rupiah, biaya yang harus dibayar perusahaan dalam uang rupiah juga bisa ikut berubah. Masalahnya bukan hanya soal harga barang. Perubahan nilai tukar juga dapat meningkatkan ketidakpastian bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional. Ada alasan lain yang tidak kalah penting. LCT juga bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi. Dalam transaksi lintas negara, pertukaran mata uang dapat menimbulkan biaya dan risiko tertentu. Jika transaksi dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal, proses konversi bisa menjadi lebih sederhana untuk transaksi tertentu. Jadi, LCT bukan hanya soal geopolitik atau melawan dominasi dolar. Ada alasan ekonomi yang sangat praktis di baliknya. Dan ada satu keuntungan strategis bagi Indonesia. Semakin banyak transaksi perdagangan yang menggunakan uang rupiah, semakin besar pula kebutuhan terhadap ekosistem keuangan yang mendukung uang rupiah di luar negeri. Bank perlu menyediakan layanan terkait uang rupiah. Pelaku usaha juga semakin terbiasa melakukan transaksi dengan uang rupiah. Secara perlahan, kondisi ini dapat meningkatkan peran uang rupiah dalam transaksi internasional. Jadi, kalau kita melihat LCT hanya sebagai upaya melawan dolar, kita akan kehilangan gambaran besarnya. Tujuan yang lebih realistis adalah diversifikasi. Indonesia ingin memiliki lebih banyak pilihan dalam transaksi internasional. Dolar tetap digunakan. Tetapi pada saat yang sama, ringgit, baht, yuan, yen, won, dirham, dan uang rupiah juga mendapatkan ruang. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar proses ini bisa berkembang? Disinilah kita perlu berhati-hati. Apakah LCT berarti Indonesia sudah meninggalkan dolar? Jawabannya belum. Dolar masih menjadi mata uang yang sangat penting dalam perdagangan dan sistem keuangan global. LCT bukan berarti Indonesia berhenti menggunakan dolar. Yang terjadi adalah Indonesia mulai memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam transaksi tertentu. Jadi, istilah yang lebih tepat adalah diversifikasi mata uang. Bayangkan perdagangan internasional seperti sebuah jalan besar. Selama ini, dolar menjadi salah satu jalur utama yang banyak digunakan. LCT tidak berarti jalan tersebut ditutup. Indonesia hanya mulai membuka jalur alternatif menggunakan mata uang lokal. Jika jalur alternatif ini semakin ramai digunakan, ketergantungan terhadap satu jalur dapat berkurang, dan dalam jangka panjang, sistem perdagangan bisa menjadi lebih beragam. Namun, membuat uang rupiah semakin banyak digunakan secara internasional bukan perkara mudah. Negara lain harus memiliki alasan untuk menyimpan dan menggunakan uang rupiah. Pasar keuangan Indonesia juga harus semakin dalam.
stabilitas ekonomi harus terjaga. Kepercayaan terhadap kebijakan moneter juga sangat penting, jadi LCT bisa menjadi langkah awal, tetapi masih ada perjalanan panjang sebelum uang rupiah benar-benar menjadi mata uang internasional. Namun, bayangkan jika transaksi LCT terus meningkat, semakin banyak perusahaan yang menggunakan mata uang lokal, semakin banyak bank yang menyediakan layanan transaksi tersebut, dan semakin banyak negara yang terhubung dengan sistem ini, maka kebutuhan terhadap mata uang lokal dalam perdagangan internasional juga bisa meningkat. Disinilah uang rupiah berpotensi mendapatkan peran yang lebih besar, bukan sebagai pengganti dolar, tetapi sebagai salah satu pilihan. Jadi, mungkin dedolarisasi tidak akan terjadi dalam satu malam. Tidak ada tombol yang membuat dunia tiba-tiba berhenti menggunakan dolar. Prosesnya bisa terjadi secara perlahan, satu transaksi menggunakan mata uang lokal, kemudian bertambah menjadi jutaan transaksi. Lalu semakin banyak negara ikut terhubung, dan jika tren tersebut terus berkembang, struktur perdagangan global pun perlahan bisa berubah. Itulah dedolarisasi yang sebenarnya. Jadi, apakah dedolarisasi Indonesia sudah dimulai? Jawabannya, iya dalam skala tertentu. Bukan berarti Indonesia meninggalkan dolar, tetapi Indonesia sudah mulai membangun alternatif melalui transaksi menggunakan mata uang lokal dari Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Emirat Arab. Jaringan LCT terus berkembang. Dan di dalam jaringan tersebut, mata uang rupiah mulai mendapatkan ruang dalam transaksi lintas negara. Mungkin inilah bagian yang sering terlewat. Dedolarisasi tidak harus dimulai dengan menghentikan penggunaan dolar. Dedolarisasi bisa dimulai dengan menciptakan pilihan. Semakin banyak pilihan mata uang dalam perdagangan internasional, semakin kecil ketergantungan terhadap satu mata uang. Dan jika sistem ini terus berkembang, uang rupiah berpotensi memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan regional. Tapi tentu, jalannya masih panjang. Pada akhirnya, kekuatan uang rupiah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan Bank Indonesia. Kekuatan ekonomi Indonesia, perdagangan, stabilitas, pasar keuangan, dan kepercayaan negara lain juga akan menentukan seberapa jauh mata uang rupiah bisa digunakan di dunia. Jadi, pertanyaannya bukan apakah dolar akan hilang. Pertanyaannya adalah, apakah mata uang rupiah bisa menjadi salah satu alternatif yang semakin dipercaya dalam sistem perdagangan global. Karena mungkin perubahan terbesar dalam sistem keuangan dunia tidak terjadi ketika satu mata uang tiba-tiba menghilang, tetapi ketika semakin banyak negara mulai memiliki pilihan lain, dan Indonesia ternyata sudah mulai membangun pilihan tersebut. Kalau kamu ingin melihat bagaimana perjalanan uang rupiah menuju panggung internasional bisa berkembang, jangan lupa subscribe channel ini karena perjalanan dedolarisasi Indonesia baru saja dimulai.